Baik, Assalamualaikum, selamat sore Kak. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, baik sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Dengan senang hati. Jadi di sini saya ingin berbincang tentang pengalaman Kakak nih terkait wirausaha yang sedang dijalani. Sebelumnya bisa perkenalkan diri, nama, mungkin status mungkin mahasiswa atau dan nama usaha yang sedang dijalani. Oke, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Anindya Nisa Takia, biasanya dipanggil Anin. Ya sekarang mahasiswa di UIN 1. Kalau sekarang ini selain kuliah ya kesibukannya sih mengembangkan usaha. Yang ada sekarang ini adalah usaha susu kefir. Jadi susu kefir itu mirip yogurt, tapi dia bakterinya berbeda. Dan kalau yogurt itu setahu riset saya itu ada 40 bakteri baik, tapi kalau kefir itu ada lebih dari 60 bakteri baik gitu. Dia rasanya mirip sama yogurt tapi lebih kecut lagi gitu. Sama satu lagi sabun dari susu kefir itu. Ini dua hal ya terkait sabun dan juga susu gitu. Oke, baik Kak, izinkan saya bertanya nih. Bisa diceritakan sih bagaimana awal mula terjun ke dunia wirausaha, khususnya membuat produk sabun dan susu dari kefir ini. Oke, kalau saya sendiri dulu itu pertama kali memang saya suka jualan dari kecil ya, dari SD itu suka jualan. Biasanya kalau ke sekolah itu bawain, biasanya beli ini, minta dianterin sama orang tua, beli penghapus pensil yang lucu-lucu, pulpen gitu, terus dijual ke teman-teman di sekolah. Nah tapi setelah SMP itu ganti lagi. Dulu waktu itu zamannya slime, squishy saya juga jual. Terus mulai ganti ke Korea ya trennya. Terus saya jualan makanan tteokbokki itu sempat. Nah kalau kefir ini sendiri itu mulai dari tahun 2017. Tapi baru mulai dijualnya mungkin pertengahan 2017-nya ya. Jadi di bulan-bulan Mei ke Juli gitu. Dulu itu awalnya adalah saya tuh dulu sempat jerawatan parah banget. Dan kemana-mana cari obat ke dokter, nggak ada yang cocok. Terus salah satu temen dari ibu sempat nyaranin buat pakai susu kefir ini, diminum dan dipakai. Akhirnya saya coba pakai dan minum, dan itu alhamdulillah berefek banget ya ke saya. Dan akhirnya, waduh kayaknya semua orang harus nyobain juga nih, karena di badan juga enak banget, lebih sehat, dan kalau antibodi itu lebih kuat gitu, gak gampang sakit. Akhirnya dari situlah mulai produksi dikit-dikit, 10 botol, 5 botol sesuai pesanan order gitu. Nah dari kulit ini ketika biasanya saya pakai masker ya, susunya itu dia agak kental, jadi aku pakai buat masker. Nah tapi bingung nih waktu mau pergi-pergi gimana kalau beli di luar nggak ada yang jual. Akhirnya muncullah ide ibu itu bikin sabun sendiri. Jadi yang pertama memang ngeracikan itu ibu itu mulai ngeracikan dan bikin formulanya. Jadi dari awal sabun ada yang jadinya cair, ini sabunnya bentuknya sabun batang dan ganti-ganti gitu. Dulu tuh masih belum pakem buat formulanya, sampai akhirnya bisa kita jual gitu. Jadi percobaannya di muka saya sendiri, oh udah cocok berarti bisa nih gitu, kurang ini kurang itu gitu, yang nyobain saya sendiri. Jadi setelah orang tua meracikan ya, itu lanjut ke Anin sendiri yang mulai meracikan susu itu. Terus itu gimana ya Kak, menjadi patokannya ketika meracik itu supaya formulanya tuh tetap tepat sekali gitu, bagaimana? Kalau saya kan jualnya di botol itu 350 ml ya, itu memang kita jualnya manis, ada bervarian rasa gitu, ada macam-macam, ada strawberry, blueberry, matcha, coklat, ada yang leci sama yang original. Nah itu kita lihat ke botolnya, jadi kira-kira gulanya dimasukkan seberapa. Kalau untuk takarannya susu sama bakteri itu fermentasinya tetap kayak biasa gitu. Kalau sabun biasanya yang buat itu ibu atau enggak adik saya ikut masarkannya gitu, dan bantu packaging aja dan packing gitu. Beneran full homemade ya, Iya, ini betul, usahanya homemade sendiri, dibuat dari rumah sendiri. Oke, baik Kak, ini mungkin dari sekian banyak bidang usaha, mengapa sih kok memilih produk kefir gitu kan? Mungkin ya jarang ya Kak yang membawa produk, mungkin kayak yogurt itu udah sering gitu. Kalau ini kenapa memilih untuk kefir ini? Pertama ya, ini saya lihat peluangnya besar banget, dan ketika di Tulung Agung itu saya sendiri waktu awal disaranin
Itu dulu dapatnya dari temennya ibu itu dari Jakarta. Dan di sini tuh masih sulit untuk nyari kefir di Tulungagung sendiri ya. Jadi saya rasa ini masih belum ada ini yang jual, dan bikinnya itu sulit sekali. Jadi bibit kefir ini kalau dikasih susu sapi yang dimakanin pakai rumput sama pakai sentrat, pakai apa? Bukan makannya rumput, itu dia berefek. Gitu. Jadi harus pure. Jadi memang sangat berbeda gitu. Nah, dari situ akhirnya wah ini memang kayaknya bikin kefir ini nggak semua orang bisa, dan kalau misalkan dijual pasti banyak yang butuh. Nah, dari situ akhirnya banyak juga orang tua tuh yang ngerasa anaknya daripada minum boba yang banyak gulanya, lebih baik minum ini nih, meskipun ada sama-sama ada gulanya, tapi dia susunya ini berkhasiat gitu, bagus buat anak-anak. Jadi akhirnya wah ini bisa jadi peluang pasar yang bagus juga gitu di Tulungagung. Dan juga sabun homemade ya, jadi kita tahu sendiri bahan-bahan yang kita pakai apa, dan insya Allah bahan-bahan yang kita pakai itu bagus semua. Saya tahu sendiri karena saya pakai sudah dari 2017 ya, saya sendiri yang coba sampai sekarang. Bahkan berpergian pun saya tetap pakai produk yang saya buat sendiri gitu. Mungkin jadi wirausaha sulit ya Kak untuk mencobanya gitu, apalagi dari Kak Anin ini mulainya dari nol banget. Nah mungkin Kak Anin bisa ceritakan apa tantangannya ketika memulai wirausaha ini, baik ketika promosinya ataupun mental Kak Anin sendiri nih, gimana saat menjalani usaha ini? Kalau saya sendiri itu yang paling sulit itu untuk di kefir ya, kendalanya itu di ini pemasarannya, karena kefir ini dia butuh kulkas yang dingin banget. Karena kalau misalkan cuman kulkas biasa dan dia masih terkena sinar matahari ya, masih panas gitu, jadi kefir ini kalau dipanas lama dia fermentasi terus. Jadi nggak sedikit, nggak jarang, kadang waktu dikirim itu misalkan jauh ya, itu ada yang meledak gitu, bener-bener dia fermentasi terus. Makanya itu dia bagus banget di perut gitu loh, bagus banget di tubuh. Nah sulitnya itu sih di pemasaran karena butuh dingin itu. Kalau untuk sabunnya sendiri sih sejauh ini aman ya, alhamdulillah. Kemarin juga baru kirim ke Malaysia, teman-teman di Jakarta, ya biasanya teman-teman sendiri sih yang pakai ya. Jadi ketuk tular gitu loh ke teman-teman gitu. Ini cocok pakai ini gitu. Kalau kendala yang di sabun sih sejauh ini mungkin kadang di minyaknya ya. Kadang kita kan pakai minyak ya kalau sabun itu bahan dasarnya. Kalau lagi di supermarket pas lagi nggak ada bahannya, pas habis dan sedangkan sudah dibutuhkan, udah mau ada yang pesan gitu, itu sih sulitnya nyarinya karena kan minyaknya macam-macam. Berarti bahannya bahannya itu bahannya. Kalau si susunya itu di pemasaran untuk kulkasnya yang dingin itu. Jadi biasanya kalau nitip sementara ini masih di toko-toko roti yang ada kulkasnya, biasanya gitu. Jadi bukan sembarangan tempat ya bisa dijual belikan. Oke Kak Anin, tadi kan Kak Anin statusnya sebagai mahasiswa nih. Nah mungkin apalagi semester berapa Kak Anin? Semester 7 ini. Semester 7, wah. Ya, amin. Jadi mungkin ini sibuk-sibuknya. Nah gimana sih Kak Anin bisa membagi waktu terkait wirausahanya dengan proses kuliahnya? Kalau saya sendiri sih alhamdulillah sejauh ini, karena ini kan bisnisnya yang bikin bareng-bareng ya, sama adik juga, sama ibu juga. Jadi biasanya ganti-gantian. Kalau di rumah ada ibu yang fermentasi susunya ibu, nanti aku yang wadahin, adik yang antar. Kalau enggak nanti adik yang bikin, ibu yang wadahin, aku yang antar, kayak gitu sih. Jadi dibagi-bagi, nanti siapa yang lagi kosong dan siapa yang di rumah itu ganti-gantian produksi, making sampai diantar ke konsumen gitu. Biasanya juga bantu packing juga, jadi bertiga sih ya di rumah, bagi-bagi job nanti gitu, nyetak stiker kemana ganti-gantian gitu. Bagi waktunya itu sih, jadi nggak terlalu sibuk lah. Tetap aman ya Kak kuliahnya? Oke, nah gimana nih Kak Anin, mungkin aku ingin tahu nih bagaimana respon konsumen dari Kak Anin terhadap produk Kak Anin Kafir ini, gimana? Kalau dari pengguna ya, ada juga sama salah satu konsumen itu dia pakai kefir itu ini dulu sama kayak saya,
ada jerawatan parah dan bingung, udah dibawa ke dokter, beli obat yang diminum, yang dipakai itu sampai akhirnya capek sendiri. Dan akhirnya coba indikasi ini sampai sekarang dia sudah bertahan juga pakai sampai saat ini, mungkin sekitar 3 atau 4 tahunan dan cocok terus. Itu dia pakai itu kefir itu. Ada juga waktu itu yang anaknya ini gampang sakit batuk pilek ya, temannya ibu itu gampang sakit, gampang diare gitu kalau makan. Nah, dirutinin minum ini dan alhamdulillah jadi nggak terlalu gampang sakit. Dan dia iya mungkin karena dulu kebiasaan jajannya es gitu ya. Gulanya kan ini kalau dari kita pakainya gula asli. Kalau beli jajan di luar kan kadang dicampur pemanis. Kurang tahu. Betul. Nah, itu jadinya anaknya ngerasa dia sehat, dia minta sendiri gitu ke ibunya, mau dong beliin ini susunya lagi udah habis gitu. Jadi nyetok di kulkasnya gitu. Itu sih alhamdulillah sejauh ini positif ya. Untuk sabunnya sendiri juga banyak yang cocok ya sejauh ini. Mungkin karena pas banget kulit saya itu kan berminyak, kalau kulitnya adik itu kering dan kulitnya ibu ini kombinasi. Jadi sabunnya yang kita buat itu kombinasi. Jadi yang nggak berminyak tapi yang nggak kering, tengah-tengah gitu. Nah, jadi sabun yang kita buat sendiri itu yang nyobain kita sendiri, trial dan errornya kita. Jadi tahu nih, ini yang buat yang pas kulit kering siapa, yang mana, yang buat kulit berminyak yang mana gitu. Jadi sejauh ini aman karena sudah kita uji sendiri gitu. Oke Kak, jadi seperti itu ya perjalanannya tentang wirausahanya Kakak. Nah, mungkin apa nih harapan Kak Anin sendiri terhadap produksi produk sabun dan juga susu ini ke depannya? Mungkin produksinya lebih ditingkatkan lagi atau mungkin pemasarannya lebih ditingkatkan lagi? Mungkin bagaimana strateginya Kak? Oke, kalau dalam waktu dekat ini aku pengen banget ngembangin di sabunnya ya. Susunya juga sebenarnya iya, tapi karena ini untuk pemasarannya agak lebih ada tantangan ya buat supaya dia bisa dingin. Jadi sabunnya yang aku lebih utamakan karena dia masa simpannya juga jauh lebih lama. Dan harapannya sih nanti ke depannya ini aku lagi dalam proses research buat bikin es krim, donat kefir, sama bikin salad kefir. Nanti mungkin harapannya mungkin di 2 tahun lagi mungkin atau 1 tahun lagi ada brand yang untuk makanannya juga. Jadi teman-teman bisa, konsumen bisa nyobain bukan cuma produk yang diminum aja tapi ada makanan juga. Jadi opsi buat makanan yang lebih sehat gitu. Berarti yang bisa lebih dikonsumsi lagi ya? Betul. Jadi lebih gampang buat teman-teman beli gitu. Cepet penjualnya cepat. Oh, baik Kak. Nah, apakah ada pesan-pesan nanti buat teman-teman yang ingin sekali beli tertarik gitu? Adakah media sosialnya ataupun websitenya yang bisa dikunjungi Kak Anin? Iya. Kalau untuk di sejauh ini kita jualan itu lewat WhatsApp ya, sama Instagram. Kalau di Instagram sendiri buat susu kefirnya itu ada di kefircare.id. Itu untuk susunya. Kita sebenarnya juga ada es krim, tapi ini made-nya by order, jadi limit banget. Es krim kefir. Terus untuk sabunnya itu nama sabunnya Anrua. Itu di Instagramnya anrua.co ya. Bisa langsung di DM aja di sana. Baik, terima kasih Kak Anin atas informasinya. Semoga lancar terus usahanya, kuliahnya juga makin lancar. Amin. Terima kasih Kak Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik Kak Anin, bisa ditunjukkan contoh produksi dari sabun dan juga susunya? Oh iya, untuk yang di sini yang saya pegang sekarang adanya ini dari yang sabun ya. Ini yang varian kopi. Jadi ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri itu ada 4 varian ya, kopi, lemon, madu, sama moringa itu kelor, jadi daun kelor. Iya. Daun kelornya juga dari belakang rumah sendiri, nanam sendiri. Kebetulan ini ada yang kopinya ini Kak kita, sama ini susunya kebetulan saya lagi nggak ada stoknya ya, karena kemarin baru aja beli dan ini lagi fermentasi lagi, jadi masih di lemari fermentasi. Tapi ini ada testernya kalau mau dicoba.
Untuk fotonya ya teman-teman yang penasaran ini kayak gini, kelihatan nggak? Iya. Iya. Oke, cukup. Ya, Oke. mungkin bisa dicoba Kak Devita, silahkan. Baik. Ya. Ini yang rasa stroberi ya kak? Iya, ini yang strawberry yang best seller. Biasanya ini orang-orang sukanya yang strawberry, blueberry. Gimana Kak? Enak. Lebih ke yogurt, cuma lebih kecut lagi ya kak? Ini? Lebih kecut lagi. Cocok buat mungkin kayak orang tua ataupun yang suka-suka. Ini buat yang sabunnya ya kak? Ya, ini sabunnya. Saya buka ya kak? Oke, boleh silakan. Ini guys, untuk sabunnya. Ini kemasan 40 gram ya kan? Iya, 40 gram. Atau mungkin biasanya lebih ada yang besar lagi atau cukup? Biasanya 40 gram. Ini biasanya dipakai untuk, kalau saya sendiri bisa pakai 2 bulanan lebih. Tergantung Awet ya, pemakaian. Bu? Iya. Permakaian awet sih. Kalau misalkan normal ya, cuci muka ya 2 hari sekali, sama mau tidur 3 kali mungkin itu 2 bulanan. 2 bulan lebih sampai 3 bulan biasanya. Ini bisa untuk seluruh badan ya Bu? Bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk orang biasanya dipakai di wajah aja, karena sayang gitu katanya kalau dipakai sebadan-badan mending beli sabun badan aja gitu. Tapi ini bagus banget malah kalau buat di badan gitu. Untuk harganya segini berapa kak? Ini kalau segini, ini kita jual itu 25.000. Ya, tapi untuk reseller nanti harganya berbeda. Kalau untuk susunya sendiri? Kalau susu kefirnya sama juga di 25.000. Untuk reseller biasanya juga berbeda Kak, tergantung nanti ngambilnya berapa. Sama deal-dealan sama kalau kita jual di toko roti gitu, kita ambil berapa, ambil berapa. Iya. Baik Kak Anin, terima kasih informasinya. Iya, sama-sama.